Saham bagus, saham bagus, saham bagus, saham bagus. Ini ada pakai benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yunus, redaktur sahambagus.co.id di podcast Gosip Market, satu-satunya official channel dari sahambagus.co.id. Nah, bersama saya Pak Kiai Saham Bagus, Pak Angke, kita akan membahas tentang tema yang cukup menarik. Tahun 2026 banjir right issue. Mana emiten RI yang prospek cuan? Nah, pertanyaannya adalah begini nih Pak Yai. Right issue adalah salah satu mekanisme atau aksi korporasi yang meningkatkan harga saham sebuah emiten. Kabarnya di 2026 banyak emiten yang melakukan right issue. Sejatinya ini fenomena Pak Yai. Nah, di beberapa video sebelumnya kalau teman-teman lihat kita ada identifikasi 9 aksi korporasi. Ya. Salah satunya adalah right issue. Ya, jadi right issue ini adalah sebuah aksi korporasi yang dilakukan oleh perusahaan publik ya untuk menggalang dana, Pak. Okay. Menggalang dana untuk mendanai proyek atau sesuatu yang mereka inginkan gitu, Pak. Okay. Jadi right issue ini mekanismenya ya biasa-biasa aja. Setiap perusahaan yang go public ya mereka berhak melakukan right issue. Cuma yang menarik adalah di akhir 2025 ini yang ngelakuin right issue banyak banget. Oke. Okay. Dan diprediksi 2026 juga akan berlanjut semakin banyak gitu. Dan hal ini terjadi karena kebanyakan di 2025 ini yang melakukan right issue itu sahamnya naik. Ya, jadi mendapat sambutan positif, sahamnya naik. Kemudian juga mereka mendapatkan dana yang lumayan besar. Oke. Ya. Terakhir right issue yang gede itu kan PANI nih. PANI Pantai Indah Kapuk dapat 2 triliun kan. Punya Pak Aguan ya. Pak Aguan ya, dia melakukan right issue sebanyak 2 triliun sehingga dia bisa membeli sahamnya Agung Sedayu yang ada di CBDK. Oke. CBDK itu punya anaknya Pak Aguan yang PIK 2. Oke. PIK 2 ya. Kemudian sahamnya Agung Sedayu kan di situ ada berapa persen ya? 30% atau berapa ya? Akhirnya bisa dibeli semuanya oleh Pak Aguan dengan mekanisme right issue. Artinya Pak Aguan ngebeli sahamnya Agung Sedayu itu tanpa keluar duit pribadi, dia pakai duit masyarakat. Iya, pakai duit publik gitu untuk ekspansi usahanya. Betul, gitu Pak. Ya. Oke. Nah, yang kedua ini katanya tidak semua right issue itu baik dan menaikkan harga saham. Terus apa kriteria right issue yang bagus dan mana yang tidak, Pak ya? Oke, jadi right issue itu kita jelaskan lagi ya bahwa right issue adalah aksi korporasi di mana perusahaan itu menerbitkan saham baru dan memberikan hak eksklusif kepada pemegang saham yang lama, ya toh, untuk membeli sahamnya terlebih dahulu, Pak. Biasanya dengan harga diskon agar mereka bisa mempertahankan proporsi kepemilikannya, Pak. Dan tidak terdilusi kepemilikannya, ya kan? Sementara perusahaan nanti dari aksi korporasi dia mendapat modal tambahan, Pak. Ini disebut dengan hak memesan efek terlebih dahulu atau HMETD. Jadi perusahaan menerbitkan saham baru, lalu memberikan hak kepada pemegang saham lama untuk membelinya dengan harga diskon supaya dia tidak terdilusi. Misalkan Anda punya 10%, ya Anda tetap akan 10%. Kalau misalkan sekarang Anda beli 1000 lembar, Anda beli lagi 1000 lembar kan tetap sama kan gitu ya. Tapi kalau pemegang saham lamanya tidak menebusnya, kemudian ditebus oleh investor baru atau investor lama lainnya, maka kita proporsinya jadi terdilusi. Misalkan tadi Pak Mahmud punya 10% karena Pak Mahmud nggak nebus right issue-nya, jadi kepemilikannya Pak Mahmud menjadi 9%. Gitu, Pak.
Jadi ada yang hilang dari yang kepemilikan lama ya Pak ya. Ya. Kalau tadi gitu saya. Nah ini apa namanya, ada contoh-contoh sederhana nggak Pak ya? Terus apa bedanya sih sebenarnya antara right issue dengan IPO? Oh iya. Ah, ah. Jadi kalau IPO itu mekanisme pertamanya Pak. Oke. Jadi perusahaan yang mau go publik itu kan harus meng-IPO-kan. Iya. Iya. Kemudian ketika habis IPO, mereka punya hak untuk melakukan right issue atau tambah modal. Oke. Right issue 1, right issue 2, right issue 3, dan seterusnya. Gitu Pak. Oke. Nah, emiten yang berafiliasi ke Pak Hasim Joyo Hadikusumo, yaitu PT Solusi Sinergi Digital atau WiFi, misalnya, dia melakukan right issue dengan menerbitkan 2,95 miliar saham baru dan mengumpulkan dana senilai 5,9 triliun. Nah, emiten Grup Jarum, PT Sarana Menara Nusantara atau TOWR, ini kode sahamnya TOWR, juga menggelar right issue dengan menawarkan 8,09 miliar saham dan baru menghimpun total dana 5,49 triliun. Nah, namun aksi right issue sepanjang 2025 ini berjalan tergolong masih sepi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Karena pada tahun 2024 nilai fundraising melalui right issue mencapai 34,41 triliun. Adapun pada tahun 2023 right issue mencapai 51,37 triliun. Equity analis PT Indo Premier Sekuritas, Pak David Kurniawan, iPod ini ya, iPod Pak David Kurniawan mengatakan, dia bilang sepinya penghimpunan dana melalui right issue pada tahun 2025 disebabkan oleh kondisi pasar yang lebih selektif dan ketatnya likuiditas. Ya, betul. Nah, pertanyaannya siapa saja nih kira-kira Pak Yai emiten di RI yang nanti akan melakukan right issue pada awal tahun? Mungkin Pak Yai boleh spill apa aja kira-kira nih. Gitu, Pak Yai. Nah, jadi beberapa emiten sudah mengumumkan akan melakukan right issue, tapi ada beberapa yang belum terlaksana ya. Yeah. Mungkin di awal-awal Januari mereka akan melaksanakan itu ya teman-teman. Nah, jadi yang jelas akan melaksanakan itu yang pertama Inet ya. Oke. Inet itu right issue-nya 3,2 triliun lah, itu untuk ekspansi Wi-Fi seri 7. Ya, kemudian ada CBRE yang kemarin sudah RUPS ya. Dan di RUPS itu menyetujui adanya right issue ya untuk menambah kepemilikan saham untuk membeli perusahaan kapal atau kapal dari perusahaan namanya Hilong itu. Hilong, ya. Yang sekarang sudah parkir di Singapura, tinggal ganti bendera dari Hong Kong ke Indonesia, lalu kemudian dikirim ke Indonesia. Luar biasa ini CBRE. Nah, kemudian PANI kemarin sudah ngelakuin penggalangan dana ya, dapat 16,7 triliun. Kemudian ada Wi-Fi PT Sur Teknologi itu yang sudah melakukan ya 5,9 triliun itu sudah oversubscribe. Kemudian ada IRSX ya. IRSX ini Forago kreatif gitu ya, perusahaan kreatif digital. Itu akan melakukan right issue untuk membiayai ekspansi ke bisnis barunya. Yaitu bisnis yang berkaitan dengan teknologi AI itu sebesar 12,3 miliar saham baru. Kemudian yang paling gede ini GMFI. GMFI itu akan melakukan in-bank aset ya. Jadi PT Angkasa Pura itu akan menyerahkan lahannya yang selama ini disewa oleh GMMI kepada GMMI. Sehingga dia secara fundamental akan nambah asetnya kira-kira 5,6 triliun. Besar sekali. Ya, dan yang terakhir ada perusahaan namanya Nine, kode sahamnya Nine, NINE. Nah, itu target pendanaannya hanya sedikit sih, 80 miliar untuk modal kerja. Nah, jadi kira-kira ada 7 yang lumayan jumbo. Kalau yang kecil-kecil sih banyak sih. Bisa nyampe 15 perusahaan sih, Pak. 15 perusahaan yang kecil-kecil ya. Tapi yang dicatat sama Pak Yai ini yang nilainya paling kecil adalah 80 miliar ya. Betul, ya, betul. Luar biasa nih. Nah, dari daftar-daftar emiten itu Pak Yai, ini bidikannya Pak Yai yang potensi harganya naik dan cocok untuk kawan-kawan investor retail mencicilnya apa aja tuh Pak Yai? Right issue yang bagus itu
Pak Yunus itu adalah yang menambah aset, menambah profit atau menambah valuasi. Jadi keuntungannya itu menjadi dua, yaitu capital gain dan cash flow gain. Capital gain itu akan kita dapatkan ketika menjelang right issue itu biasanya harganya itu naik, mendongkrak harga sahamnya. Kemudian setelah harganya sahamnya naik, tentunya kita dapat capital gain ya. Apakah itu mau di hold atau tetap dijual, kan kita sudah untung kan, gitu kan. Betul. Kemudian yang kedua adalah cash flow gain. Cash flow gain itu pendapatan dari cash. Itu kita dapatkan, logikanya adalah kalau perusahaan itu asetnya nambah, kemudian profitnya nambah dan valuasinya nambah, maka secara langsung ya jumlah dividen per share-nya kan akan naik, logikanya ya. Kemudian dividen per share-nya naik, berarti jumlah dividen yang diterima oleh si emiten itu juga akan bertambah. Jadi right issue yang bagus itu sangat menguntungkan buat kita sebagai investor karena kita bisa dapat capital gain dan kita dapat cash flow gain gitu. Nah, mana dari 7 emiten tadi yang menarik ya teman-teman. Kalau sesuai dengan konsep yang saya sampaikan tadi, tentunya kata kuncinya adalah nggak boleh untuk modal usaha. Nggak boleh untuk modal kerja. Modal kerja dan nggak boleh juga untuk bayar utang. Jadi di daftar tadi itu yang secara eksplisit mengatakan untuk modal kerja itu hanya NINE. Jadi NINE itu sebaiknya dihindari ini karena dia bilang target pendataan 80 miliar itu untuk modal kerja. Nah, berarti apa? Berarti perusahaan ini kan minta bensin lagi ibaratnya. Jadi kalau sopir taksi berarti minta bensin lagi. Lah bensinnya kemarin yang sudah kita kasih itu dikemanain gitu loh. Artinya modal kerja yang habis itu mengindikasikan bahwa dia nggak bisa ngelola bisnis dengan baik. Sehingga modal kerjanya habis dan sekarang minta kita danai modal kerjanya lagi. Apa jaminannya setelah kita memodali dia lagi, kemudian dia tidak menghabiskannya lagi kayak yang pertama kan gitu. Jadi menurut saya ini sebaiknya dihindari ya. Ya teman-teman. Nah, kemudian kalau yang lain kayak Inet gitu kan, itu kan berarti Inet kan menambah infrastruktur fiber optiknya dia. Kemudian CBRE nambahin kapalnya dia. Pani nambahin proporsi sahamnya di CBDK. Wifi nambahin internet rakyat. IRSE nambahin bisnisnya ke arah AI ya. GMFI dia berarti nggak terbebani lagi dengan biaya sewa kepada Angkasa Pura karena Angkasa Pura kemudian sudah memasukkan aset atau imbreng aset dari Angkasa Pura ke GMFI. Jadi relatively 6-6-nya bagus sih, kecuali hanya 9 aja. 9 aja ya Pak ya. Betul. Nah, kira-kira nih Pak, untuk investor retail, kapan waktu yang tepat menjual emiten-emiten tersebut? Nah, jadi biasanya emiten yang right issue itu pada saat udah diumumkan right issue-nya dan juga sudah dikasih tahu penggunaannya untuk apa. Yaitu tadi kalau penggunaannya itu berkaitan dengan penambahan aset, ya, penambahan peralatan, ekspansi market, kemudian akuisisi bisnis baru, itu sesuatu yang akan menaikkan profit, aset, dan valuation. Nah, maka jelas pengumuman itu akan memberikan sentimen positif ke market. Akibatnya apa? Akibatnya harganya pasti akan naik. Jadi harganya akan naik. Pada saat akan diumumkan adanya right issue. Contohnya Wifi kan. Ketika right issue-nya diumumkan itu naik pesat. Dan ketika misalkan dia menang tender juga naik pesat kemarin ke 4.200 gitu ya. Benar-benar. Jadi lebih naik pesatnya lagi untuk emiten right issue ini terjadi pada saat masa kumulatif date-nya atau masa terakhirnya dari right issue ini. Apabila right issue ini semuanya ditebus oleh emiten lama, maka harganya naik Pak. Seperti Pani itu sejak awal sudah diumumkan bahwa right issue-nya Pani yang 16 triliun itu yang beli adalah Pak Aguan sendiri gitu. Jadi sebagian besar akan diambil oleh Aguan gitu. Artinya gitu ya. Apabila pemegang saham lama tidak mau nambah ya semua bakal ditarik sama Pak Aguan. Jadi kemudian
itu menjadi sentimen yang bagus. Kemudian harganya PANI ya lumayan ada kenaikan ya, meskipun belum sampai ke 15.000 sebagai harga psikologisnya PANI. Oke, tapi setidaknya itu membuat saham PANI naik dan Naik investor ya, itu naik dari 13 cuan itu ribuan ya? ke 14 ribuan, betul. Oke, oke, baiklah para investor retail, teman-teman traders yang selalu berbahagia, sampailah kita di penghujung video ini, dan jangan lupa tetap stay tune di video berikutnya, dan salam cuan untuk Investor Retail Indonesia. Saham bagus, saham bagus, saham bagus, saham bagus. Ini ada pakai beton. Saham bagus, saham bagus, saham bagus, saham bagus. Ini ada pakai beton. Di sini ada Pak Angki sebagai mentor, seringnya ngomongnya bokor. Blok saat anggotanya Amsyong Nabi Khidir saat